Perkenalkan, nama saya Betania Agrianis Ginting, NIM channel N020014, ruangan C11, keuangan daerah. Nah, di sini kita akan membahas apa itu siklus akuntansi perusahaan jasa. Pencatatan transaksi ke dalam buku besar dan buku pembantu. Dalam proses akuntansi, buku besar adalah salah satu yang penting yang harus dibuat. Buku besar proses memiliki banyak fungsi dan manfaat. Buku besar berperan terhadap proses pelaporan keuangan perusahaan. Buku besar akuntansi terbagi menjadi dua macam, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum yaitu semua perkiraan yang ada dalam suatu periode seperti kas, piutang usaha, persediaan utang usaha, dan modal. Langkah-langkah dalam memindahkan catatan dari jurnal ke buku besar yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, menutup jurnal khusus dengan cara menjumlahkan angka dan kolom masing-masing perkiraan. Yang kedua, memindahkan ke dalam buku besar dari jurnal penjumlahan. Yang ketiga, mengisi kolom referensi. Yang keempat, tanggal posting. Buku besar pembantu sering juga disebut buku tambahan, yaitu sekelompok rekening yang khusus mencatat perincian piutang usaha dan utang usaha. Buku besar pembantu dibagi menjadi dua, yaitu buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Pembuatan neraca saldo. Neraca saldo adalah pembukuan yang mencerminkan semua saldo kredit dan debit di semua akun buku besar. Persiapan membuat neraca saldo. Neraca saldo sebagai langkah ketiga dalam proses akuntansi. Yang pertama, mencatat transaksi dalam jurnal, kemudian diposting ke buku besar, dan kemudian menyimpan neraca saldo untuk memverifikasi bahwa total debit sama dengan total kredit. Aturan dalam menyusun neraca saldo. Adapun neraca saldo akun berikut yang dicatat ke dalam debit neraca saldo yaitu aktiva, akun biaya, saldo tunai, saldo bank, dan kerugian. Adapun saldo akun berikut yang dicatat ke dalam kredit neraca saldo yaitu kewajiban atau liabilitas, akun pendapatan, akun modal, profil. Bentuk utama dalam membuat neraca saldo terdapat dua metode, yaitu metode method, sisi debit dan sisi kredit dari akun buku besar dipindahkan. Yang kedua, sisi balance method, hanya saldo semua akun buku besar yang ditampilkan dalam neraca saldo. Langkah-langkah menyusun neraca saldo yaitu yang pertama, mencantumkan nama akun dan saldonya. Yang kedua, menjumlahkan kolom debit dan kredit. Yang ketiga, membuktikan kesamaan kedua kolom. Yang keempat, keterbatasan neraca saldo. Kenyataannya, neraca saldo belum menunjukkan keadaan saldo sesungguhnya karena beberapa keterbatasan yang dimiliki neraca saldo, yakni yang pertama, neraca saldo hanya menunjukkan transaksi yang sudah tercatat tetapi di akhir periode. Yang kedua, keseimbangan saldo debit dan kredit belum tentu menunjukkan kebenaran karena beberapa hal seperti ada suatu transaksi tidak dicatat, memasukkan jumlah salah pada akun yang benar, dan lain-lain.